Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan selalu Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan kita semua yang mendengar firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Saya memberikan tema pagi hari ini, tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan, dalam kebenaran-Nya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Allah itu bukanlah hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena kita tahu setiap hari kita diuji, setiap hari kita melewati gangguan, godaan dari kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang merusak hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, Daud berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu kebenaran itu adalah ya Tuhan Yesus, firman-Nya, kebenaran yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, sumbernya dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berpadan kepada Tuhan, setia, taat kepada perintah-perintah Tuhan, karena itulah kebenaran yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran Allah itu sangat berlawanan dengan pikiran manusia. Kita sangat terbatas, sangat lemah. Kita tidak dapat mengalami pikiran-pikiran Allah dalam hidup kita dengan pikiran kita. Oleh karena itu kita harus siap, selalu setia, taat, menaati Tuhan, perintah Tuhan. Itulah kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bagi kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah hidup dalam kebenaran Tuhan, ini harus kita perjuangkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus melawan setiap ego kita, melawan setiap pikiran-pikiran kita, hal-hal kehendak yang selalu berlawanan dengan kebenaran yang sejati itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan hati kita dikuasai oleh pikiran kita, dikuasai oleh roh kegelapan, roh jahat. Ini akan membawa kepada dosa, membawa pada pelanggaran. Oleh karena itulah kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan, dalam kehendak perintah-perintah Tuhan. Kita diberikan, ditaburi makanan-makanan rohani untuk kita tetap semangat, tetap kita di dalam Tuhan, beriman, berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup berpegang kepada kebenaran yang sejati itu. Harus setia, sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalan kebenaran dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Yesus sendirilah jalan kebenaran dan hidup. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan, dan kita harus melakukannya, agar kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan dengan setia. Untuk tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan, maka kita harus
ada komitmen dalam Tuhan. Ini tidak mudah, kita harus berkomitmen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengatakan tidak untuk hal yang buruk dan ya untuk hal yang baik. Kemudian kita harus disiplin secara rohani. Kita sudah tahu apa itu disiplin dan disiplin rohani, yaitu kita harus ada saat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap hari kita harus memulai hari kita dengan berdoa kepada Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, mengingatkan kita untuk tetap setia, berpegang, percaya kepada Tuhan, dan tetap tinggal di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Kami tetap berpegang, berpadan, dan selalu ada di dalam Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, Engkau mau mengampuni setiap pelanggaran kami. Kami mau berharap, kami mau tetap tinggal di dalam kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat mereka bekerja, saat mereka beraktivitas, Tuhan Engkau melindungi, Engkau memelihara dengan kuasa-Mu Tuhan. Semuanya dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Biarlah firman-Mu sebagai menjadi kekuatan dalam hidup kami sepanjang melakukan apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami tetap bersemangat dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.